Saya percaya saudara, kita punya Tuhan yang baik, amin. Yang tidak pernah berubah kebaikannya. Saudara mau mengalami kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Apapun yang terjadi di hidup kita, sekalipun tidak baik, Tuhan tidak pernah berubah kebaikannya. Mari bersyukur, katakan thank you Jesus. Kau Bapa yang setia. Kami ada karena kasih-Mu. Kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Mari segenap hati kita datang dalam hadirat-Nya bersyukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan dan bersyukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, yang mengasihi, yang pelihara hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangan-Mu yang terbaik Tuhan, bagi masa depan kami, penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Semua berkat dan bersyukur segenap hati kita, katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dalam hadirat-Nya katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik, karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, kami ada Tuhan. Haleluya. Mari saudara saja katakan, aku ada saat. Semua karena kasih Tuhan yang besar di hidup kita. Kami hidup sampai hari ini bukan karena kehebatan kami, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Mari buka hati kita, angkat tangan kita menyembah Dia. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Mari dalam hadiratnya mulai mengucap syukur, katakan kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerahnya. Dia berkati kita, Dia pelihara hidup kita, Dia jagai kita. Bahkan kebajikan, kemurahan senantiasa mengikuti kita. Mari katakan terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat segala yang baik yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari mulai bersyukur saudara, menyembah, katakan terima kasih Yesus. Engkau baik, selamanya baik. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Yesus di hidupku Tuhan. Selamanya Kau satu-satunya Tuhan, Kau satu-satunya Allah yang kami sembah. Haleluya. Kami tinggikan, kami sembah nama-Mu. Kami agungkan Allah yang besar, Allah yang perkasa. Perbuatan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Mari kita dalam hadirat yang menyembah Dia. Mari kita bangkit berdiri, katakan haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Kau satu-satunya. Kau Allah yang kami percayai, Kau Allah yang ada dan hidup di dalam kami. Kau yang menyertai, Kau yang menjaga, Kau yang memberkati, Kau yang menyembuhkan, Kau yang memulihkan. Mari buka hati kita sembah Dia. Haleluya. Glory Tuhan, glory. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah. Dalam hadirat-Mu kami mengucap syukur bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau Bapa yang baik. Mari angkat kedua tangan kita, katakan. Mari angkat kedua tangan kita. Kita mau angkat pujian ini. Kami ada, kami hidup, semua anugerah-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Kami hidup Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Yes. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih buat hidup yang Tuhan beri. Biar hidup kami maknai, untuk kami menjadi terang, jadi berkat. Kami bersyukur Tuhan pelihara kami sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu. Biar kami bersyukur karena kami bangga punya Allah yang baik, Allah yang pelihara kami, Allah yang berkati kami, Allah yang pulihkan kami, Allah yang sembuhkan kami. Sebab itu kami mau bersuka cita dan kami mau bergembira di dalam Tuhan. Dan Kau hadir di tengah-tengah pujian umat-Nya. Di dalam Yesus Tuhan yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari saudara terima mukjizatnya. Hidup kita penuh mukjizat di dalam Yesus. Haleluya. Come on. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang.
Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menghalangi. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selama. Mari bersorak kamu. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Come on. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Katakan, hidupku penuh mukjizat. Thank you Jesus. Semuanya memuji Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup mengangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kemana di sini Bingkut? Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas yang percaya bersorak. Hidup kita penuh mukjizat, amin. Angkat tangan kita, nyatakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu Yesus heran dan berkuasa. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Semua tepuk tangan bersorak yuk. Haleluya. Engkau Allah yang awal dan akhir, Allah untuk selama-lamanya. Lakukan keajaiban, biar Tuhan nyatakan kuasanya, mukjizatnya, kemenangannya. Haleluya. Sama-sama yuk. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Oh, 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 oh. Semua bersorak. Hidupku penuh mukjizat. Oh, 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 oh. Katakan, hidupku penuh mukjizat. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang melakukan mukjizat dalam hidup kita. Karena Dia Tuhan yang baik, selamanya baik. Hey. Mari bersyukurlah, bersukacitalah. Hey. Haleluya. Say. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari semua umat Tuhan bersorak. Haleluya. Dan bersorak-sorak, bersorak angkat tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Katakan, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan.
saudara? Dengan hati bersuka, betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita pasti akan bersorak-sorai. Mari bersorak-sorai di dalam Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, kasih setianya dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Bersyukurlah, bersukacitalah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Bersyukurlah, come on. Katakan segenap hatimu, Dia baik selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. One more time. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Untuk selama-lamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersorak, bersyukurlah. Haleluya. Tuhan berkati, silakan duduk saudara. Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 2 Mei tersedia online melalui YouTube channel NDC. Berikan dukungan Anda dengan like ibadah hari ini dan subscribe YouTube channel NDC untuk mendapatkan pemberitahuan konten ibadah berikutnya dari NDC. Ibadah onsite diadakan di NDC Central Park sebanyak 4 kali dan di NDC Living Word sebanyak 3 kali dengan jadwal sebagai berikut. Untuk menghadiri ibadah onsite, saudara wajib melakukan seat booking menggunakan aplikasi NDC dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagi saudara yang telah melakukan seat booking namun berhalangan hadir, dapat segera melakukan pembatalan di aplikasi agar kursi yang terbatas dapat diisi dengan jemaat lain yang rindu beribadah onsite. Untuk keamanan jemaat dalam beribadah onsite, NDC memasang alat screening virus di jalur sirkulasi udara, melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area, dan juga mensterir perlengkapan yang digunakan sebelum dan sesudah ibadah. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. NDC Youth setiap Sabtu pukul 16 tersedia online di YouTube channel NDC Youth. Encounter Night bersama Pastor Josiah Saputra tersedia di YouTube channel NDC setiap Rabu pukul 19.30. NDC Women setiap Kamis pukul 10 diadakan secara online. Dapatkan link ibadah melalui akun Instagram @NDCWomen. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC.
Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi edisi ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. NDC Mission telah mengirimkan bantuan tahap pertama ke NTT. Terima kasih kepada jemaat NDC yang sudah berpartisipasi dalam pengadaan barang dan dana. Kami tetap membuka kesempatan bagi saudara yang ingin berpartisipasi memberikan bantuan barang seperti yang tertera berikut ini. Atau bantuan dana dapat ditransfer ke rekening BCA di 704 030 9912 atas nama Nafiri Allah Misi dengan kode PMNA Save NTT dan Malang. Untuk informasi, saudara dapat menghubungi hotline WhatsApp NDC Mission di nomor berikut. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian atas jawaban doa Anda, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini, tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah satu-satunya Tuhan yang setia. Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang kami percayai. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan satu-satunya di hidup kita, Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari nyatakan segenap hati kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya, hanya Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh.
satu-satunya Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bangkitkan imanmu, nyatakan Dia Yesus satu-satunya juru selamat kita, sumber pengharapan, sumber kemenangan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekarang kita bangkit berdiri saudara, nyatakan sambil angkat tangan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom. Senang boleh berjumpa dengan setiap jemaat yang setia. Apapun keadaan saudara dan kondisi saudara hari ini, saya percaya Tuhan beserta dengan kita. Jangan pernah menyerah karena Tuhan yang di dalam kita lebih besar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, sehingga boleh kami mengerti, bahkan kami lakukan dalam hidup kami. Berbicaralah karena kami siap mendengar suaramu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Amin. Saudara-saudara, sepanjang bulan April ini, tema besar yang kita bahas adalah solid foundation atau dasar yang teguh. Dan khusus minggu ini, firman Tuhan yang saya sampaikan berjudul Jesus My Foundation atau Yesus adalah fondasiku. Beberapa tahun yang lalu, saya beserta istri mengambil keputusan untuk membeli sebuah apartemen. Karena kami berpikir kami mau pindah saja, nggak tinggal di rumah karena terlalu besar. Repot mengurusnya, kalau tinggal di apartemen akan jauh lebih simpel, saudara-saudara. Dan kebetulan di depan perumahan di mana kami tinggal itu akan dibangun sebuah proyek apartemen, saudaraku. Kami melihat ke sana, gambarnya dan sebagainya dan cukup bagus. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk membeli salah satu unit di proyek tersebut, saudaraku. Dan beberapa waktu kemudian diumumkan bahwa pembangunan apartemen itu akan segera dimulai. Wah, kami begitu senang karena kalau cepat dibangun, cepat jadi, kami bisa segera pindah, saudaraku. Dan tanah itu kemudian sudah ditutup, dipagar dengan seng. Nah, tiap hari kan saya lewat, saudaraku. Karena itu kan di depan perumahan kami. Saya lihat sebulan, 2 bulan, kok nggak ada perkembangan. 3 bulan, nggak ada perkembangan. Ya, hanya lihat seng itu aja. Lalu saya bertanya kepada salah satu orang yang bekerja di sana, dan kebetulan adalah jemaat. Ini gimana apartemennya? Jadi dibangun apa enggak? Lalu orang tersebut menjawab, udah Pak. Sejak diumumkan dibangun, dimulai, udah mulai pembangunannya. Kalau Bapak ingin lihat perkembangannya, ayo saya ajak. Lalu kami janjian, saudaraku.
Pada hari yang ditentukan, saya datang ke sana, lalu diajak masuk ke proyek tersebut, saudaraku. Waktu saya masuk, saudaraku, saya kaget. Karena tanah seluas kurang lebih 1 hektar itu saudaraku seperti kayak kawah. Kawah yang besar begitu dalam digali, saudara-saudara. Dan saya melihat begitu banyak orang yang bekerja, saudaraku. Dan membangun yang namanya pondasi, saudaraku. Jadi ada banyak besi-besi sedang dianyam dan ditaruh sana, dicor. Di situ saya belajar satu hal. Bahwa walaupun kelihatannya tidak terjadi apa-apa, sebenarnya proyek itu sedang bekerja dan membangun yang namanya dasar atau fondasi. Membangun fondasi gak bisa cepat-cepat. Harus teliti, harus kuat, hitungannya juga tepat, saudaraku. Dan kalau fondasinya kuat, maka ketika bangunan itu dibangun ke atas, maka bangunan itu akan kokoh dan aman untuk ditinggali, saudaraku. Demikian juga, saudara-saudaraku, dengan kehidupan kekristenan kita. Kita kadang-kadang kaget ya. Wah, orang ini pelayanan luar biasa. Tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Bangunannya kelihatannya hebat. Pelayanannya hebat. Tapi ketika fondasinya tidak kuat, saudara-saudara, maka ketika masalah datang, persoalan datang, robohlah bangunan tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa Yesus adalah fondasi yang kuat dan benar. Mari kita baca bersama-sama, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dengan jelas firman Tuhan ini berkata bahwa dasar yang namanya Yesus Kristus yang sudah diletakkan itu tidak bisa diganti oleh apapun dan siapapun. Nah, mengapa dasar yang namanya Yesus Kristus ini tak bisa diganti oleh siapapun dan apapun? Yesus harus menjadi dasar bangunan yang satu-satunya, yang kokoh dan teguh. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa artinya Yesus menjadi satu-satunya dasar yang tidak tergantikan oleh apapun. Ada 3 pengertiannya. Yang pertama adalah Yesus satu-satunya Tuhan yang kita percaya. Satu-satunya Tuhan yang kita percaya. Dan tidak bisa diganti oleh pribadi yang lain. Itu artinya Yesus adalah fondasi yang memang tak tergantikan oleh siapapun. Nah, kenapa, saudaraku? Mari kita membaca dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan jelas firman Tuhan memberitahukan kepada kita, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus. Nah, penting saya menjelaskan dulu kenapa kita membutuhkan juru selamat. Dan namanya Yesus. Kita perlu tahu bahwa kita diselamatkan itu tidak bisa karena perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Mengapa, saudara-saudara? Karena orang baik pun pasti pernah berbuat dosa. Dan satu dosa cukup mengirim kita untuk pergi ke neraka. Dosa sekecil apapun tidak dimungkinkan untuk masuk ke sorga. Satu tempat yang kudus, satu tempat yang suci dan mulia. Itu sebabnya semua manusia dengan perbuatan baiknya tidak mungkin bisa masuk sorga. Dan itu sebabnya kenapa Allah perlu datang dalam dunia. Menjelma menjadi manusia namanya Yesus. Dan Yesuslah yang menanggung setiap dosa kita. Itu sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Bukan karena dia penjahat. Bukan karena dia berdosa. Tetapi karena dia menanggung semua dosa umat manusia. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, tidak perlu dihukum. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu sebabnya mengapa Yesus tak tergantikan.
Mungkin saudara berkata, oh ini ada orang yang mau mati buat saya, menggantikan saya. Wah, boleh saja ada orang yang mau. Tapi pertanyaannya, apakah orang itu tidak pernah berbuat dosa? Sebab kalau orang itu pernah berbuat dosa, maka dia nggak qualified untuk menggantikan kita. Dia mati ya untuk dosanya sendiri. Nah, satu-satunya pribadi yang mau mati untuk kita, menggantikan kita, dan qualified, karena pribadi ini tidak berbuat dosa, nama pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hanya Yesuslah satu-satunya nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita. Jangan diganti dengan apapun. Dia adalah fondasi yang teguh dalam kehidupan dan iman kita. Jangan menukar Yesus dengan apapun. Ada banyak orang karena mau menikah, dia tinggalkan Yesus. Dia lebih pilih istrinya atau suaminya. Karena pekerjaan. Atau karena sesuatu yang lain. Ada banyak orang yang menukar Yesus. Dengan harta, dengan jabatan, dan lain sebagainya. Saya mendorong setiap saudara, pegang teguh Yesus. Dia dasar yang teguh, yang tidak tergantikan. Yang setuju katakan amin. Dan mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua sekarang saudaraku. Yang kedua, Yesus harus menjadi pusat ajaran kita. Jadi ketika kita mengambil keputusan Yesus adalah fondasi dari bangunan rohani kita, Yesus adalah fondasi iman kita, maka Yesus harus menjadi pusat ajaran kita. Karena sekarang saudara-saudara banyak pengkhotbah, pengajar atau guru ketika berkhotbah atau mengajarkan sesuatu, saudara-saudara, hanya menjadikan ayat-ayat Alkitab itu sebagai catatan kaki atau sebagai tempelan. Nah, dengan dia sudah membaca satu ayat, lalu dia ngomong apa saja, maka orang beranggapan semua yang diomong itu adalah firman Tuhan. Padahal belum tentu, saudara. Bisa jadi itu adalah idenya sendiri, atau bisa jadi dia mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, perhatikan Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Garis bawahi, tidak menurut Kristus. Bisa jadi ajarannya menawan. Ya, seperti pada waktu itu saudaraku banyak pengajar-pengajar masuk ke kota Kolose, saudaraku, mengajar kepada jemaat, saudara. Tetapi yang diajarkan itu hanyalah filsafat-filsafat saja. Yang kelihatannya indah, menawan, ya, dengan kata-kata yang sangat dahsyat, saudara-saudara. Tapi sebenarnya tidak menurut Kristus. Garis bawahi, tidak menurut Kristus. Ajaran turun-temurun tadi, garis bawahi juga. Bisa jadi ajaran turun-temurun yang dipercayai oleh kakek, diturunkan kepada anaknya, kemudian diturunkan lagi kepada cucunya, dan seterusnya. Tetapi tidak menurut Kristus. Dan ajaran-ajaran menurut roh-roh dunia. Dan ini sesuatu yang berbahaya. Karena sekarang kan begitu gampangnya seseorang mendapatkan banyak sumber, saudara ya. Apalagi sejak zaman kondisi COVID-19 ini, saudara. Banyak ibadah online, persekutuan doa online. Ya, banyak hal sedang terjadi. Orang itu mendengar firman Tuhan hanya masuk lewat YouTube aja. Pindah ke tempat lain hanya sejauh jari. Dan ini dampaknya luar biasa. Karena saya memperhatikan ada beberapa orang juga, saudaraku, yang tadinya aktif di gereja, tiba-tiba meninggalkan gereja. Wah, saya nggak cocok lagi katanya. Beda ajarannya. Nah, kita tanya kenapa? Oh, rupanya orang ini adalah orang-orang yang sebetulnya semangat. Mau belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Tapi saudaraku berkeliling dunia. Karena lewat YouTube, dia masuk ke gereja di mana? Di Amerika, kota apa? Pindah lagi, belajar. Dan itu akhirnya saudara-saudaraku tanpa pemahaman yang benar, akhirnya si orang tersebut menjadi aneh. Ya, menjadi aneh, pendapatnya aneh. Apa yang dia pikirkan jadi aneh. Karena apa? Banyaknya ajaran tadi. Itu sebabnya hati-hati. Dan kadang-kadang juga kalau saya melihat kepada pengalaman yang lalu-lalu, itu kesalahan dari banyak
gereja dan persaudaraan doa. Kadang-kadang kita lihat ada seorang artis atau tokoh yang terkenal bertobat dari kepercayaan lain. Baru 3 bulan, gak nyampe kadang-kadang jadi Kristen, langsung diundang, suruh khotbah. Padahal tidak punya pemahaman Alkitab. Ini orang baru. Wah, lalu waktu khotbah yang diajar aneh-aneh. Saya pernah mendengar ada seorang yang terkenal, saudaraku, diundang karena baru bertobat, lalu dia ngomong dalam khotbahnya, saudara-saudara, ternyata waktu kita mengusir setan, misalnya ya seperti itu ya, setan itu keluar dari tubuh kita melalui 7 lubang. Lubang hidung, lubang telinga, dan lain sebagainya. Itu dasar ayatnya mana? Nah, setelah diurut-urut ternyata ada hubungan dengan keyakinannya yang dulu. Bukankah ini sesuatu yang berbahaya? Jadi intinya saudara-saudara, betapa pentingnya kalau kita menjadikan Yesus fondasi dalam kehidupan iman kita, maka semua ajaran yang kita terima, yang kita dengar, atau kalau kita adalah seorang pengajar yang kita ajarkan, itu semuanya bersumber kepada Alkitab dan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kalau kita punya ajaran seperti itu, kita menjadi kokoh. Nggak gampang goyah. Ya, karena ajaran kita, iman kita bersumber dari Alkitab dan ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Yang setuju katakan amin. Supaya semangat, mari kita semua berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, Yesus harus menjadi teladan kita. Jadi kalau kita bilang bahwa Yesus adalah fondasi kita yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun, maka kehidupan Yesus inilah yang harus menjadi teladan kita. Nah, coba kita baca bersama-sama dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Karena memang ternyata apa yang Yesus kerjakan dan lakukan selama di bumi ini memang sebagai teladan yang Yesus tinggalkan bagi kita. Coba kita baca. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dalam perikop ini memang teladan yang Yesus tinggalkan adalah juga rela menderita, ya berkorban. Dan ternyata apa yang Yesus lakukan itu juga sebagai teladan yang Yesus tinggalkan bagi kita. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki kerelaan untuk menderita. Tentunya menderita karena iman, menderita karena Yesus, rela berkorban karena Yesus dan pekerjaannya. Bukan menderita karena dosa dan kesalahan kita. Dan rupanya yang Yesus lakukan ini adalah teladan. Yesus meninggalkan teladan bagi kita dan itu masih koma, supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa yang Yesus sudah lakukan, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat, itu teladan. Dan kita mengikuti jejaknya. Dan kalau kita mengikuti jejak Yesus, maka yang menjadi tujuan kita sebagai murid Yesus, yaitu apa? Kita mau jadi seperti Yesus, itu akan terjadi, saudara. Kalau kita mengikuti teladannya, mengikuti jejaknya, maka kita akan menjadi seperti Yesus. Dan bukankah ini menjadi visi dari gereja kita juga? Menjadikan setiap jemaat murid Yesus. Belajar dari Yesus, mau jadi seperti Yesus. Nah, sekarang pertanyaan besar buat kita semua adalah, siapa sih idola kita? Nggak salah mengidolakan seseorang dalam batas tertentu ya. Pasti saudara ada kesukaan dengan seorang bintang film misalnya. Atau saudara suka dengan seorang olahragawan yang hebat, prestasinya hebat. Nah, kalau saudara suka lama-lama mengidolakan kan. Dalam batas tertentu oke-oke aja. Tapi kalau saudara mengikuti jejak dari si bintang film itu, mungkin bisa jadi rumah tangganya berantakan. Hidupnya nggak bener, yang sehari-hari. Siapa yang saudara idolakan? Atau mungkin saudara mengidolakan seorang hamba Tuhan, pendeta. Banyak jemaat mengidolakan seorang pendeta. Dalam batas tertentu pun boleh. Saudara merasa diberkati oleh seorang hamba Tuhan, khotbah-khotbahnya menguatkan saudara, boleh. Tapi kalau saudara mengidolakan luar biasa, apalagi sampai menggeser Yesus. Kan sekarang orang doa dekat Yesus saja susah.
Tapi kalau sudah mengidolakan seorang hamba Tuhan, bisa pendeta itu khotbah di mana, dia ikutin terus, saudaraku. Mau deket, ngajak makan. Pernah satu kali ada seorang jemaat yang begitu mengidolakan seorang hamba Tuhan. Ya, mau deket, ya, mau nganterin, ngajak makan. Tapi satu hari, saudaraku, kaget ini jemaat. Ternyata hamba Tuhan ini, saudaraku, ini maksud saya bukan menjelekkan hamba Tuhan ya, tapi dalam rangka menjelaskan bahwa kita tidak boleh menggeser Yesus dengan siapapun, termasuk oleh seorang hamba Tuhan. Ya, ini waktu makan bareng, saudara-saudara, rupanya si pelayannya tuh lama dan makanannya udah ditunggu lama, keluarnya salah. Lalu pendeta tuh tiba-tiba gebrak meja semua, buak, wah kaget jemaatnya. Karena selama ini kan, selama pelayanan semuanya oke-oke saja. Nah di sini saudara harus tahu, kita makin dekat dengan seseorang, makin kita lihat kelemahannya. Oh, kekurangannya. Hamba Tuhan pun tidak sempurna, maksud saya, saudaraku. Jadi ketika engkau makin dekat dengan seseorang, mengidolakan berlebihan, bahkan menggeser Yesus, bisa berujung dengan kekecewaan. Tapi kalau kita makin dekat dengan Yesus, kita akan makin mengagumi Yesus. Karena tidak ada pribadi seperti dia yang sempurna, saudaraku. Jadi saya mendorong saudara semua, kalau saudara menjadikan Yesus fondasi dari kehidupan rohani saudara dan iman saudara, maka jadikan Yesus teladan. Yesus idola kita. Yesus yang kita teladani. Aku mengagumi Yesus lebih dari semua yang lain. Dan kita mengikuti jejaknya. Dan kalau kita lakukan itu, maka saya percaya semua jemaat akan menjadi seperti Yesus. Karena kita mengikuti jejaknya. Doa saya pada akhir ibadah ini dan akhir firman Tuhan yang saya sampaikan, saya rindu bahwa setiap saudara menjadikan Yesus fondasi dalam kehidupan rohani saudara, dalam iman saudara. Dan saya percaya ini adalah dasar yang teguh, yang tak tergoyahkan. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Jangan diganti dengan apapun dan siapapun. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan sepanjang bulan April ini kami sudah belajar tentang solid foundation, dasar yang teguh. Kami berdoa supaya semua jemaat fondasinya teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun, oleh ajaran apapun. Dan tidak goyah ketika ada persoalan, masalah, dan badai. Rumah rohani kami tidak akan roboh. Karena kami membangunnya di atas dasar yang teguh. Dan dasar yang teguh itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak akan menukarkan dengan apapun. Engkau Tuhan yang termulia, yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini. Tapi kami percaya Tuhan menyertai kami. Sepanjang minggu ini yang kami kerjakan dan lakukan pasti berhasil. Karena Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawat Indonesia. Supaya Indonesia mengenal kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya Indonesia bisa segera keluar dari kondisi COVID-19 ini Tuhan. Dan ekonominya segera pulih kembali. Itu sebabnya urapilah Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri. Supaya boleh bekerja dengan hikmat Tuhan. Dan berkat Tuhan boleh dicurahkan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya kami membuka hati kami dan menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran.